Halo guys, kembali di NHTech ID dan kali ini aku akan bahas iPhone 13 atau kita bisa bilang iPhone 12s yang akan keluar nih di bulan September pada tanggal 14 ya rumornya, dan nggak kerasa sudah hampir mendekati launching iPhone 12s atau iPhone 13. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas mengumpulkan seluruh leak atau rumor yang telah dikeluarkan oleh beberapa rumor leaker terbesar yang ada ya sekarang ini, dan memang dalam waktu dekat sih, kurang lebih 2 bulan lagi, dengan rumor bahwa akan keluar di sekitar tanggal 14 September yang akan dikeluarkan oleh Apple dengan waktu yang masih dibilang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Sebelum ke iPhone 12s atau iPhone 13, ada beberapa produk yang ingin aku bahas juga ya. Yang pertama adalah AirPods. Jadi AirPods nanti akan keluar di sekitar 2022. Jadi untuk tahun ini bagi kalian yang menunggu sedikit kecewa. Karena memang AirPods Pro 2 yang rumornya juga akan adanya fitur-fitur baru dengan health sensor, lalu juga dengan motion sensor yang akan baru diberikan di AirPods Pro 2. Tidak ada di tahun 2021. Lalu untuk rumor AirPods 3 yang rumornya juga akan keluar di akhir tahun 2021 sudah mulai menghilang sih. Tapi kita akan lihat saja bagaimana nanti bagi kalian yang juga ingin membutuhkan untuk true wireless earbuds mungkin yang mendekati AirPods, yaitu dengan Beats, perusahaan yang dibeli oleh Apple, dengan Beats Studio Buds yang telah baru-baru ini keluar dengan active noise cancellation yang baru. Next yaitu untuk MacBook. Jadi MacBook Pro sebenarnya akan keluar M1X yang rumornya mereka katakan bahwa di Worldwide Developer Conference kemarin, tapi buktinya tidak ada. Jadi ini akan muncul di sekitar akhir tahun 2021, yang rumornya sekitar bulan September-Oktober. Dan ini apakah bersama dengan iPhone 13, kita tidak tahu, nanti kita lihat saja. Tapi beberapa leaker terkenal masih yakin bahwa untuk MacBook Pro 14 dan 16 inch dengan M1X chip dan juga dengan display mini LED tetap akan keluar di akhir tahun 2021, jadi tidak sampai 2022. Lanjut untuk iPad. Jadi iPad Pro bagi kalian yang menunggu juga ini salah satu yang aku gunakan ya. iPad Pro M1 sudah keluar dan resmi di Indonesia untuk yang Wi-Fi dengan M1 chip. Lalu juga ada rumornya ya untuk 2022 akan adanya OLED display. Jadi mini LED ini seperti loncatan aja untuk awal pergantian dari LCD yang ada di 11 inch dan ke 12,9 inch untuk yang M1 dengan mini LED. Nanti tahun depan untuk iPad masih belum fix itu iPad apa, tapi akan menggunakan OLED display. Rumornya untuk iPad Pro yang 2023 baru akan mulai menggunakan OLED display. Semoga dengan hal yang baru untuk kekurangan-kekurangan yang ada di OLED bisa teratasi dengan baik di iPad Pro 2023 dengan iPad Pro menggunakan OLED display. Selain itu untuk rumor masalah chipnya, dengan 3 nanometer proses juga akan ada datang di iPad terlebih dahulu. Banyak yang mengatakan bahwa ini karena adanya delay atau waktu yang tidak sesuai. Jadi karena iPhone membutuhkan banyak sekali ya chipnya. Jadi tetap menunggu untuk bisa menggunakan 3 nanometer proses. Dan karena iPad penjualannya sedikit lebih kecil dibandingkan iPhone, digunakan terlebih dahulu 3 nanometer proses di iPad. Nanti kita lihat saja bagaimana di akhir tahun 2022. Next untuk Apple Watch, jadi tenang saja untuk bagi kalian yang ingin mendapatkan body yang feel-nya baru dengan Apple Watch seri 7 nanti akan keluar tahun ini dengan body yang mungkin sedikit lebih mirip dengan iPhone 12 lah ya, dengan flat yang untuk bagian pinggirannya, tapi dengan ketebalan yang sedikit lebih tebal, tapi mereka untuk rumor-rumor mengatakan bahwa tidak terlalu terasa. Lalu Apple juga lebih fokus ke masalah baterainya, jadi baterainya akan kita lihat signifikan untuk improve ya, untuk di Apple Watch seri 7. Tapi untuk fitur-fitur untuk health sensornya yang ada sama seperti yang diberikan di Apple Watch seri 6. Jadi untuk hal-hal baru seperti ada termometer ya, bagi kalian yang tahu untuk rumornya, itu masih akan datang di tahun-tahun berikutnya. Oke, sekarang sudah mulai masuk ke iPhone. Tapi sebelum ke iPhone 12s atau iPhone 13, yaitu ada iPhone SE 3. Jadi bagi kalian yang menunggu untuk lebih budget ya, dengan iPhone SE 3 akan keluar di 2022 awal dengan 5G. Jadi tenang saja akan mendapatkan 5G di body yang sama. Jadi masih sama bodinya sih dengan iPhone SE 2, tapi dengan chipsetnya yang bisa 5G. Dan ini juga bisa dikatakan bahwa ini adalah HP iPhone 5G termurah yang dikeluarkan oleh Apple. Oke, jadi sekarang ke iPhone 12s atau kita bisa bilang iPhone 13. Jadi yang pertama, ini memang untuk masalah dalamnya sudah banyak keluar guys. Jadi memang ya, sudah banyak keluar dan mungkin sudah digunakan oleh para pembuat casing dan juga aksesoris lainnya dengan iPhone 12s atau iPhone 13. Yang pertama masalah desain, jadi overall sama aja yang diberikan di iPhone 12
dibawa ke 12s atau iPhone 13 ini dengan kamera layout yang sedikit berbeda di iPhone 13 yang biasa atau 13 mini. Jadi untuk diagonal ya, karena adanya sensor shift yang diberikan tidak hanya di Pro Series, juga untuk yang 13 dan 13 mini yang biasa akan mendapatkan itu. Karena itulah kameranya sedikit diagonal ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa karena sensor shift membutuhkan space yang lebih besar, jadi perlu kameranya dibuat diagonal. Jadi tetap ada wide dan ultra wide yang diberikan di iPhone 13 dan 13 mini. Lanjut, untuk di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max akan mendapatkan sama ya, LiDAR sama untuk masih menggunakan di Pro Series saja, tapi ultra wide-nya akan mendapatkan autofocus. Jadi sebelumnya tidak ada autofocus. Di 13 Pro dan 13 Pro Max akan mendapatkan autofocus, jadi memberikan ultra wide dengan hasil yang lebih baik dibandingkan iPhone 12 yang sekarang. Lalu juga dengan lebih maksimalnya untuk night mode yang diberikan, tapi tidak aja di 13 Pro dan Pro Max, juga untuk 13 yang biasa, night mode lebih maksimalkan diberikan oleh Apple. Tapi untuk masalah kualitas kameranya jadi sama, masih menggunakan 3 lensa untuk 12 megapiksel semuanya ya. Lalu juga untuk depan mulai adanya dengan portrait video. Jadi portrait video akan datang di iPhone 13 series dengan adanya yang mungkin sudah kita lihat, kita tahu di iOS 15 dengan FaceTime yang bisa membuat belakangnya blur. Jadi ya nanti akan datang di versi untuk kameranya di iPhone 13 series. Nanti kita tidak tahu bagaimana untuk iPhone sebelumnya, apakah tetap mendapatkan hal itu. Lalu untuk display, dengan ProMotion yang kalian tunggu bagi kalian yang penggila 120Hz yang sudah ada di Android, sekarang akan datang fix sih, dikatakan fix untuk ProMotion display 120Hz screen yang diberikan hanya di Pro Series. Jadi untuk 13 dan 13 mini masih tidak mendapatkan itu, tetap hanya di Pro Series dengan mendapatkan ProMotion 120Hz display. Karena itulah juga bodi yang sedikit lebih tebal dengan baterai yang jauh lebih besar diberikan di Pro Series dengan 13 yang biasa, sehingga menghasilkan untuk 5G yang lebih baik dengan baterai yang butuh besar diberikan di iPhone 13 series. Lalu untuk kamera depan, notch-nya sedikit lebih kecil karena speaker di bagian depannya dipindah ke atas. Ini sudah sama seperti report-report sebelumnya dan masih ditegaskan itu akan memberikan notch yang lebih kecil, dan sampai sekarang iya. Jadi harusnya akan benar-benar mengecil nanti dikeluarnya di iPhone 13 series. Lalu next untuk masalah chipset, jadi chipsetnya akan menggunakan A15 yaitu dengan 5 nanometer plus proses yang pasti akan memberikan power efisiensi dan juga dengan performance yang lebih tinggi daripada A14 yang ada digunakan di iPhone 12 series. Lalu adanya report yang mengatakan 1 tera, jadi banyak yang mengatakan itu tidak jadi. Jadi untuk 13 series ini tetap hanya 512 yang maksimal, dan untuk standarnya 128 untuk yang Pro, yang biasa tetap mendapatkan 64 GB storage. Dan tenang, untuk masalah harga, jadi harganya nanti akan mendapatkan hal yang sama dengan iPhone 12 series yang diberikan oleh Apple. Jadi walaupun adanya shortage yang untuk masalah supply chain, lalu juga untuk chipset yang mungkin agak susah, untungnya harganya masih tetap sama diberikan yang ada untuk line up-nya di iPhone 13 series. Jadi untuk launchingnya tetap jadi akan diadakan pada sekitar 14 September ya. Banyak yang mengatakan minggu ketiga bulan September, tetap on track. Jadi menurutku bagi kalian yang mau membeli iPhone, sabarlah, tunggu lebih baik, kita lihat bagaimana. Nanti kalau kalian suka beli yang 13, kalau enggak ya mundur aja ke 12 series, pasti harganya juga akan turun di Indonesia. Lalu banyak ya masalah nama. Jadi namanya ini bagaimana sih? Untuk masalah nama nanti ini kemungkinan adalah iPhone 12s. Dari awal banyak sekali mengatakan 13, 13, dan 13. Tapi sebenarnya ini adalah S year, di mana memang tidak signifikan perubahannya dari iOS 14 ke 15 tidak jauh berbeda. Lalu fitur-fitur yang maksimal tidak berbeda, digunakan dengan desain juga yang sama dengan 12 ke 13 ini. Jadi dikatakan ini adalah iPhone 12s. Nanti kita akan lihat bagaimana, tapi banyak yang percaya namanya tidak akan 13 dan iPhone 12s. Mungkin banyak yang tanya apakah harus tunggu ini atau tahun depan aja. Jadi tahun depan sedikit aku katakan bahwa tahun depan akan ada yang Touch ID kemungkinan akan kembali. Jadi untuk Touch ID akan datang, yang sebelumnya reportnya akan datang tahun ini akan diundur ke tahun depan untuk iPhone 14. Lalu juga iPhone 14 mini dihilangkan karena penjualannya tidak baik dilihat dari iPhone 12 mini. Nanti line up-nya juga akan berubah dengan ada iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Jadi yang berbeda di sini adalah semuanya paling kecil 6,1 inch display, lalu ada bagian besarnya 6,7 inch, nggak harus yang Pro, kalian bisa mendapatkan yang biasa dengan fitur-fitur dan juga hardware yang dikurangi sama seperti yang ada sekarang dengan iPhone 12 dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Oke, itu sih info-info yang bisa aku dapatkan akhir-akhir ini, dan tidak sabar ya kita akan menunggu nanti akan keluar bagaimana di bulan September.
Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.